Woi, kenapa congor? Iya om. Halo, selamat siang teman-teman gue di channel Kemal Motovlog. Terima kasih udah balik lagi dan menyaksikan video ini. Makasih juga buat yang udah subscribe, like, dan komen-komen. Gue sangat mengapresiasi komen-komen dari abang-abang, om-om, master-master, suhu-suhu yang udah banyak kasih masukan ke gue. Makasih banget itu. Sangat berguna untuk kemajuan Kemal Motovlog. Ya. Ditunggu kritik dan saran untuk video ini. Ya, kali ini kita akan coba review singkat motor All New CBR 150 K45G. Dikutip dari otomotif.net, dari sisi desain, tampilannya memang paling fresh mewakili unsur kebaruan. Garis bodinya terlihat sangat sporty dengan bentuk yang serba lancip. Deretan lampu LED yang mengisi lampu utama membuatnya tampak sangat modern. Kemudian dari sisi fitur dan teknologi, All New CBR 150R ini juga lebih unggul dari speedometer full digital dengan info yang bejibun, seperti ada info konsumsi bensin, current, dan average, melengkapi jam dan info lainnya. Dari sisi riding position, kendati bertampang sporty dengan stang jepit, naik All New CBR 150R ini masih terbilang nyaman, karena posisi duduk nggak terlalu menunduk yang bikin cepat pegel. Bahkan pembonceng juga masih nyaman karena nggak terlalu nungging. Dari sisi mesin, masih mengusung mesin DOHC 4 valve, displacement yang sama, transmisi 6-speed, namun dengan diameter piston dan langkah stroke yang berbeda, yaitu 57,3 kali 57,8 mm, identik square, dengan rasio kompresi 11,3 banding 1. Sehingga mesin ini mengeluarkan daya dan karakter yang sangat jauh berbeda dengan mesin abangnya K45. Dilengkapi juga dengan teknologi minim gesekan agar lebih efisien namun lebih bertenaga. Yang disematkan adalah salah satunya roller rocker arm di mekanisme katupnya. Penunjang irit namun bertenaga juga karena ditunjang pasokan bensin injeksi PGM FI. Mesin 150cc 4 klep DOHC dengan transmisi 6-speed ini performanya terbilang sangat bagus. Responsif dari putaran mesin rendah dan akan teriak cepat hingga mencapai limiter di 10.800 rpm. Kendati begitu, ternyata konsumsi bensinnya tetap efisien, lebih irit dibanding rival-rivalnya. Velg ring 17 dengan desain baru yang dibalut oleh ban depan IRC tubeless berukuran 100/80 serta belakang dengan merek IRC juga tentunya dengan ukuran 130/70. Masih dengan sistem suspensi andalan Honda yaitu ProLink, dipadukan dengan rangka yang telah didesain baru oleh Honda, maka menghasilkan handling yang diklaim Honda lebih baik dari generasi sebelumnya, bahkan jika dibandingkan dengan rival-rivalnya. Dengan menggunakan rangka Diamond Truss Frame dengan panjang keseluruhan 1983 mm, lebar 694 mm, dan tinggi 1083 mm. Jarak sumbu roda 1311 mm dan berat kosong kendaraan ini 135 kg. Dengan kapasitas tangki BBM 12 liter
Bisa dikatakan bahwa motor ini lebih kecil dimensinya jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu K45. Seperti biasa, habis kita lihat-lihat, kita pandang-pandang, kita review-review, kita dengerin spesifikasi teknisnya, kita bakal coba langsung motor ini di jalan raya. Wow, speedometer yang sangat futuristik, jelas berbeda dengan generasi sebelumnya. Speedometer ada jamnya, ada penunjuk rata-rata pemakaian BBM-nya, juga ada display gearnya. Keren banget ini speedometernya, simple, minimalis, segini doang. Kalau dibandingin kompetitornya, riding positionnya memang ya ciri khas Honda CBR dari generasi sebelumnya juga. Dia nggak terlalu rebah, memang nggak terlalu rebah. Kalau kita lihat-lihat riding positionnya R15 keluaran Yamaha, oh watch out. Ya, memang motor ini mengalami perubahan struktur mesin, di mana Honda mulai memikirkan tentang torsi menengah dari motor sport yang dikeluarin dia. Maaf. Jadi di sini dibuat lebih terasa torsinya di putaran menengah, karena memang struktur mesinnya mengalami perubahan di stang seher. Stang sehernya dirubah lebih panjang. Jadi kalau mau lihat spesifikasi teknisnya, motor ini tuh square, karakternya square. Jadi udah beda dengan generasi sebelumnya yang jelas-jelas overbore. Karena square itulah tarikannya tadi begitu berasa di RPM 7000, 8000. Kalau sebelumnya harus dibejek pol baru berasa, ya kan. Untuk handlingnya kita coba aja di rame. Handlingnya sih motor ini enteng banget, jujur aja. Kalau opini gue pribadi, dibandingin K45 yang generasi sebelumnya yang lampunya gede, K45 itu lebih gede bodinya. K45 bodinya lebih gede, sedangkan ini ramping-ramping. Engine brake sangat smooth. Akselerasi lebih dahsyat dari K45. Memang Honda melakukan perubahan gak hanya di sektor bodinya aja. Jadi motor ini emang bukan sekedar facelift, tapi motor ini udah mengalami struktur perubahan dari struktur mesin. Emang oke banget. Ini totally different, ya, beda banget guys. Like banget dengan visor minimalis, ya. Terus di sini ada kayak air scoop gitu, pemanis. Posisi paha saat ngejepit tangki ini kecil banget, bener. Maksudnya ramping ya, tangkinya ramping. Jadi kalau untuk
ngejepit paha di tangki ini nggak terlalu pegel lah tuh paha lo. Iya. So mungkin kita bisa coba handlingnya this time. Yeah, too crowded. Yang jelas nggak bisa dikepoin top speednya ya. Karena nih H-1 sebelum lebaran. Jadi lumayan crowded di sini. At South Jakarta. Oke. Handlingnya yang jelas lampu depannya yang LED itu bikin tambah manis. Yo, enak abis, keren abis. Say cheese at the mirror, yo. Gila, torsi tengahnya edan. Oh ya, gua kepikiran nih, kalau struktur dari engine-nya berubah, pasti ada perubahan di setting ECU dan ini rasio gear. Rasio gear itu pasti berubah dibandingkan yang dulu, yang notabene-nya overbore, yang pasti kita harus untuk dapetin maksimal powernya kita harus bejek pol gasnya sampai high RPM. Dan jelas karakternya berbeda dengan bawa motor ini, karena nggak perlu dibejek pol juga, udah nampol tarikannya. Itulah. So lu pribadi pilih overbore atau overstroke, long stroke? Kalau motor ini sih identik square ya, identik square banget. Yo, rame di sini. Cuci motor, udah dicuci tadi nih sama ownernya, Bang Rico. Thanks to Bang Rico for lending me his all new CBR 2016. Thank you banget Bang. Shit. Gak dapet. Untuk space duduknya ini mundurnya nggak terlalu jauh. Ini masih gres banget. Baru sekitar 3 minggu turun kalau nggak salah. Iya, ini tuh mungkin ini didesain untuk postur tubuh orang Indonesia ya, dimana ini jarak joknya memang nggak terlalu jauh dari posisi mentok tangki, cuma sekitar ada 10 cm untuk mundur ke belakang. Oh, ini bukannya one way ya? Kenapa dia lawan arah?
This is it. All new CBR 150 K45G. Ya. Makasih udah nonton. Dan memang video ini dibuat hanya untuk hiburan semata. Terima kasih. Keep safety riding. Selalu pergunakan perlengkapan keselamatan. Hargai pengendara yang lain. Sekali lagi, di Kemal Motovlog tidak bermaksud di Kemal Motovlog tidak bermaksud membanding-bandingkan dengan sepeda motor apapun, karena kami penikmat kendaraan roda 2. Cikidot, yo.